Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Hayu Andina Suari, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi pariwisata, kelas A dengan NIM 19150111061. Pada video kali ini terdapat 5 materi, yakni pertama, berapa banyak sheet atau lembar kerja yang dapat ditampilkan di Microsoft Excel. Yang kedua, pembuatan halaman atau penomoran pada Microsoft Word. Yang ketiga, yakni pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Yang keempat, pembuatan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir, yakni pembuatan daftar nilai menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita ke videonya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berapa banyak sheet yang dapat dimunculkan di Microsoft Excel ini. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa Microsoft Excel merupakan aplikasi yang memiliki banyak sekali fitur yang dapat mempermudah pekerjaan dalam pengolahan data, administrasi, operasi tabel, pembuatan laporan keuangan, pembuatan grafik, data statistika, dan juga fitur lembar kerja. Ada juga berbagai fitur lainnya. Pada Microsoft Excel bekerja dengan sistem workbook, dan di dalam workbook terdapat sheet atau lembar kerja. Dan lembar kerja itu namanya sheet 1. Nah, pada worksheet bekerja dengan menggunakan kolom dan baris yang berbentuk kotakan-kotakan kecil berupa sel-sel tempat untuk memasukkan data. Nah, langsung saja. Berapa sih sheet atau lembar kerja yang dapat dimunculkan di Microsoft Excel? Pertama-tama, diketahui juga ada berbagai macam Microsoft Excel versinya dari 2013, 2010, 2016, 2019, itu yang terbaru, di mana ada di lab Microsoft Excel ini muncul satu sheet karena menggunakan Microsoft Excel 2016. Dan yang saya ketahui di 2013 ke bawah itu muncul 3 sheet, dan di 2013 ke atas itu muncul satu sheet. Di mana untuk menambahkan sheet-sheet tersebut atau lembar kerja ini bisa menekan tanda tambah ini, dan seterusnya. Bisa ditekan terus, dan ini juga tergantung pada versi dari Microsoft Excel yang dimiliki. Di sini saya terus menekan jumlah lembar kerja yang dapat digunakan atau sheet. Nah, di sini ada 100 lembar kerja yang dapat maksimal dikeluarkan oleh Microsoft Excel ini. Dan ini juga tergantung oleh kapasitas dari Microsoft Excel masing-masing, karena jika sudah sampai 100 sheet ini pun kinerja dari Microsoft Excel ini akan menurun atau berkurang. Itulah maksimal jumlah sheet yang dapat dimunculkan oleh Microsoft Excel. Dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Materi 1, yakni pembuatan penomoran halaman yang berbeda di Microsoft Word. Langkah pertama yakni membuka Microsoft Word pada laptop masing-masing sehingga muncul pada gambar. Langkah kedua, memunculkan header dan footer dengan mengklik kursor 2 kali pada bagian lembar kertas paling atas atau paling bawah, lalu akan muncul header, yakni pada bagian atas, dan footer pada bagian bawah, seperti pada gambar.
Langkah ketiga, membuat section berbeda dengan mengklik tab Layout, kemudian klik Break, pilih Next Page pada pilihan drop-down yang muncul. Dan langkah keempat, inilah hasil dari langkah ketiga, sehingga header dan footer memiliki section yang berbeda. Seperti pada gambar, ada footer section 1, footer section 2, header section 2, dan header section 3. Langkah kelima, pengisian nomor halaman. Buka tab Design, klik Page Number, lalu pilih button of page, lalu klik Play Number 2 atau Play Number 2, yakni penomoran pada bagian bawah tengah lembar kertas. Langkah keenam, inilah hasil dari langkah nomor 5 sehingga muncul nomor pada bagian bawah tengah lembar kerja. Seperti pada gambar sudah muncul nomor yakni Romawi 1. Langkah ketujuh, mengubah nomor halaman, yakni pada tab Design, klik Page Number. Pada menu muncul drop-down, lalu klik Format Page Number untuk mengubah nomor. Setelah itu, langkah ke-8, mengisi format nomor yang benar, lalu klik Start At, yakni dimulai dari nomor berapa. Setelah itu, klik OK. Dan inilah hasil dari langkah nomor 7 dan 8, maka muncul format nomor yang diinginkan. Di sini saya menginginkan format nomor yakni 2 Romawi. Langkah ke-10 yakni pada tab Design, centang difference per page agar penomoran halaman sebelumnya berbeda dengan halaman selanjutnya. Seperti pada gambar. Dan langkah ke-11 yakni pengisian nomor halaman. Pada tab Design, klik Page Number, pilih Top of Page, lalu klik Plain Number 3, yakni penomoran pada bagian kanan atas lembar kerja. Dan yang terakhir, inilah hasil dari pembuatan penomoran halaman di Microsoft Word. Pada lembar kerja pertama, sudah terlihat pada gambar Romawi 3 pada bagian bawah tengah, dan halaman kedua juga berada pada bawah tengah, namun penomoran berbeda yakni angka 1. Pada halaman ketiga yakni angka 2 pada bagian pojok kanan atas, dan nomor 3 pada bagian pojok kanan atas di lembar keempat. Materi kedua yakni pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Langkah pertama yakni pada Microsoft Word, buka tab Home, blok judul bab atau bab 1 pendahuluan. Lalu klik tombol atau kotak Style Pin dan pilih Create a Style. Langkah kedua, lalu muncul top up seperti pada gambar dan ketik judul bab, kemudian klik OK. Dan langkah ketiga, setelah itu blok judul bab selanjutnya seperti bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan yang lainnya. Dan pilih kotak Style Pin, yakni judul bab yang sudah dibuat tadi. Langkah keempat yakni lakukan hal yang sama seperti judul bab, yakni buka tab Home, blok latar belakang masalah, lalu klik kotak Style Pin, pilih Create a Style, lalu muncul top up seperti pada gambar, kemudian ubah menjadi subbab. Langkah kelima yakni klik di bagian lembar kosong yang ingin dijadikan halaman daftar isi. Dan pada menu, pilih tab Referensi, lalu klik Table of Content dan pilih Custom Table of Content.
Langkah keenam, muncul top up pada gambar. Klik option dan OK. Kemudian hapus nomor pada semua heading, seperti pada gambar. Heading 1 kita hapus 1, 2, dan 3. Scroll ke bawah, lalu temukan judul bab dan ketik 1, dan di subbab ketik 2, lalu tekan OK. Langkah ketujuh, yakni judul bab dan subbab yang sudah dibuat langsung muncul sebagai daftar isi dengan nomor halaman secara otomatis. Dan ini sebenarnya sudah selesai penomoran otomatis di Microsoft Word. Dan di sebelah kiri adalah daftar isi yang belum diedit, baik segi font dan juga ukuran penulisan. Dan di sebelah kanan sudah diedit. Langkah tambahan selanjutnya, untuk mengubah atau menambahkan nomor halaman, pada tab referensi, pilih Update Table, lalu muncul top up seperti pada gambar, dan pilih antara update page number atau bisa diartikan hanya mengupdate nomor-nomor saja, atau pilih Update Entire Table, yang dimana mengupdate secara langsung tulisan dari daftar isi tersebut. Lanjut ke materi yang ketiga, yakni pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Hal yang harus diperhatikan adalah sudah mendownload aplikasi Mendeley Desktop pada laptop masing-masing dan memasukkannya ke Microsoft Word. Setelah itu, untuk memasukkan jurnal ke Mendeley agar terbaca, yakni yang pertama, buka aplikasi Mendeley Desktop. Pada bagian kiri atas, klik tanda atau bacaan Add, tanda plus, dan muncul top up seperti gambar di kanan. Untuk memasukkan jurnal ke Mendeley, klik jurnal yang ingin dimasukkan dan tekan Open. Langkah kedua, yakni tulis atau copy materi yang ada pada jurnal seperti gambar di sebelah kiri dan paste ke Microsoft Word seperti gambar di sebelah kanan. Langkah ketiga, yakni buka tab Reference pada style Mendeley dan pilih American Psychological Association 7 Edition, seperti pada gambar di bawah. Langkah keempat, kemudian klik Insert Citation dan muncul top up pada gambar. Lanjut, klik Go to Mendeley dan OK. Setelah langkah sebelumnya, otomatis akan masuk ke Mendeley Desktop dan pilih jurnal yang sesuai dengan materi yang disalin tadi. Klik Cite atau petik 2 pada bagian atas dan muncul referensi secara otomatis pada Microsoft Word. Langkah yang terakhir, yakni untuk memasukkan daftar pustaka tadi, pilih tab Reference, klik Insert Bibliography. Setelah itu, daftar pustaka akan terbuat otomatis oleh Mendeley Desktop seperti pada gambar di kanan. Materi yang terakhir atau materi keempat, yakni pembuatan proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, yakni buatlah format daftar nilai seperti pada gambar di samping, yakni mata kuliah, prodi, semester, nomor, NIM, nama mahasiswa, dan komponen penilaian. Langkah kedua, tarik kursor dari nomor 1 dan 2, maka nomor otomatis muncul secara berurutan. Langkah ketiga yakni
Buatlah nama mahasiswa, NIM, dan nilai-nilai mahasiswa. Seperti pada gambar di samping. Setelah itu, langkah keempat untuk menambahkan kolom, blok kolom, dan klik kanan pada kursor, lalu pilih Insert dan otomatis kolom akan bertambah. Langkah kelima, membuat nilai tugas atau T rata-rata dengan memasukkan rumus sama dengan buka kurung, klik nilai T1 plus klik nilai T2, tutup kurung, garis miring 2, seperti pada gambar di samping. Dan langkah keenam, hasil dari rata-rata nilai akan otomatis muncul pada kolom tersebut, seperti pada gambar di sebelah kanan. Langkah ketujuh, tarik ke bawah hasil rata-rata dari rumus tadi dan otomatis nilai rata-rata mahasiswa selanjutnya akan muncul. Seperti pada gambar di samping. Dan langkah ke-8, lakukan hal yang sama sebelumnya pada Q rata-rata dengan rumus sama dengan buka kurung, klik nilai Q1 plus klik nilai Q2, tutup kurung, garing 2, dan muncul hasil dan tarik ke bawah seperti langkah nomor 7. Langkah ke-9, buatlah nilai persentase teki tugas kuis dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, klik nilai T rata plus klik nilai Q rata, tutup kurung, garis miring 2, tutup kurung, bintang 0.25. Untuk lebih jelasnya, lihat pada gambar di samping. Langkah ke-10, hasil akan otomatis muncul dan tarik ke bawah untuk memunculkan yang lain selanjutnya. Langkah ke-11, buatlah nilai persentase UTS dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, klik nilai UTS, garis miring 2, tutup kurung, bintang 0.3. Dan langkah ke-12, lakukan yang sama pada nilai persentase UAS dengan rumus sama dengan rumus UTS, namun 0.3 diganti menjadi 0.45 karena di sana pada UAS adalah 45%. Langkah ke-13, buatlah nilai total dengan rumus sama dengan klik nilai teki plus nilai UTS plus klik nilai UAS. Atau sama dengan sum, buka kurung, blok nilai teki sampai nilai UAS, tutup kurung, dan klik enter. Langkah ke-14, yakni hasil nilai akan muncul seperti pada gambar dan tarik ke bawah untuk memunculkan nilai mahasiswa selanjutnya secara otomatis. Langkah ke-15, untuk mengatur besar kolom, caranya yakni blok kolom dan tekan kursor kanan, lalu muncul drop down dan pilih kolom width. Seperti pada gambar, dan langkah ke-16, setelah klik kolom width, maka muncul top up seperti pada gambar di sebelah kanan. Dan di sini saya mengetik 5 dan tekan OK. Langkah ke-17, menyesuaikan kata yang paling panjang dengan kolom, yakni arahkan kursor lalu klik 2 kali kolom antara C dan D seperti pada gambar di samping. Setelah itu langkah ke-18, kolom akan menyesuaikan kata yang paling panjang.
bisa dilihat pada gambar paling kanan, yakni paling panjang adalah nama mahasiswa. Sebelumnya, saya sudah membuat rentan nilai dari A sampai E seperti pada gambar. Dan langkah ke-19, yakni membuat nilai akhir dengan rumus sebagai berikut. Seperti pada gambar di sebelah kiri. Langkah ke-20, hasil nilai akan muncul seperti pada gambar di sebelah kanan, dan tarik ke bawah untuk memunculkan nilai mahasiswa selanjutnya secara otomatis. Langkah ke-21, merapikan format letak tulisan dengan memblok tulisan, lalu menuju tab Home, pilih Merge and Center. Seperti pada gambar, akan menyesuaikan berada paling tengah-tengah. Langkah ke-22, lakukan hal yang sama pada letak tulisan yang lainnya, seperti gambar yang paling bawah. Selanjutnya, membuat garis pinggir. Blok hasil semua nilai, arahkan kursor pada tab Home, pilih Borders, dan klik All Borders. Dan yang terakhir, inilah hasil akhir dari pembuatan daftar nilai menggunakan Microsoft Excel. Bisa dilihat pada gambar di samping. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.